Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kum ya akbar. Kita telah mengambil 5 adab berhubungan dengan adab talib, berhubungan dengan dirinya sendiri. Dari yang pertama. Membersihkan hatinya. Yang pertama, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran akhlak yang buruk dan keyakinan yang buruk. Yang kedua, memperbagus niatannya. Yang ketiga, bersegera mengisi waktu mudanya, tidak bernanti-nanti, tidak menunda-nunda amalan untuk bisa menghasilkan ilmu. Karena butuh apa? Butuh seseorang berpacu dengan waktu, berpacu dengan umurnya, karena kita tidak tahu akan kapan berakhir. Yang keempat, memiliki qanaah terhadap apa-apa yang dimudahkan dari perkara duniawi. Kemudian yang kelima, membagi waktu. Baik, santai. Jelas. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-6. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala as-sadisu min a'dhamil asbabil mu'inati 'alal ishtighali wal fahmi wa 'adamil milal wa 'adamil malal. Yang keenam, di antara sebab-sebab atau di antara sebesar-besar sebab yang akan membantu untuk seorang bisa menyibukkan diri dengan ilmu dan membantu dalam memahami serta tidak bosan. Berarti ini penting, karena kita kita sering ingin menyibukkan diri dengan ilmu, ada saja yang mengganggu. Kita ingin memahami, ada saja yang mengganggu. Kita ingin semangat, ada saja yang membuat bosan dan menjadi jenuh. Kejenuhan itu mesti ada. Dikatakan di sini di antara sebesar-besar sebab yang akan membantu seorang untuk bisa bisa menyibukkan diri dengan ilmu dan memahami serta tidak bosan, yaitu aqlul qadril yasiri minal halal. Makan dengan kadar yang sedikit dari perkara yang halal. Baik. Ini bimbingan dari para imam kita. Yaitu makan dengan kadar yang sedikit dari perkara yang halal. Kenapa? Karena kita makan memang tujuan utamanya agar agar tegak badan kita, bukan agar perut kita gendut. Tapi untuk menegakkan punggung kita agar bisa beribadah kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan. Baik. Dan untuk seorang konsentrasi, kalau terlalu lapar juga tidak bisa, terlalu kenyang juga tidak bisa. Makanya ketika makan ambil kadar sedikit secukupnya, dengan catatan minal halal, dari perkara yang halal. Qala Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu mundu 16 sanah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak kenyang semenjak 16 tahun. Dan makan tidak kenyang. Memang sengaja, bukan karena tidak duit, bukan karena tidak punya. Tapi memang beliau meninggalkan hal tersebut. Dalam artian makan kadar secukupnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, beliau berhenti makan sebelum sebelum merasa kenyang. Masyabi'tu mundu
sitta asyrata sanah. Dan atsar ini sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Adab Syafi'i wa Manaqib, dan juga dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah. Taib. Lalu apa hubungannya, Khanifillah? Nah, kenyangnya perut dan laparnya perut dengan masalah apa? Menuntut ilmu dan pemahaman. Qala wa sababu dzalika anna kathratal akli jalibatun li kathratish syurbi. Sebab banyaknya makan, ya Khanifillah, itu akan mendorong untuk banyak minum. Ya, banyak makan menjadi banyak minum. Tayyib. Wa kathratuhu jalibatun lin-naumi wal baladati wa qusuridh dhihni wa futuril hawasi wa kasalil jismi. Dan banyaknya minum, ikhwanillah, akan apa? Akan mendorong untuk tidur banyak. Nah, makanya biasanya orang-orang yang gemuk lebih apa? Lebih panjang tidurnya. Tayyib. Wa kathratuhu jalibatan lin-naum. Juga al-balada akan apa? Mendorong untuk seorang apa? Bodoh jadinya. Jadinya mengakibatkan bodoh. Nah, banyak makan, banyak minum, ya akan mengakibatkan banyak tidur, kemudian akan menjadikan apa? Bodoh. Apalagi kalau makannya apa? Makan micin. Kebanyakan micin, kebanyakan vaksin zaman sekarang sudah. Nah, tayyib. Ya, generasi micin sekarang kan lebih ini untuk menghafal juga seret, berbeda dengan para salaf dulu. Nah, makanya hendaknya sebagaimana pula dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya rahimahullah taala, Khanifillah, nah minimalisir untuk apa? Menggunakan tayyib penyedap rasa ini. Dulu ingat, nah, ketika ada tukang masak baru di Markis Damaj dulu. Nah, awalnya kita memang masak tidak pernah ada micin. Tiba-tiba kok ini masakan enak banget ini rasanya. Ternyata masuk ini apa? Penyedap rasa. Ini dilarang oleh Syekh. Nah, dilarang, tidak usah pakai gitu. Nah, tayyib. Karena dorongnya lebih banyak. Kita dorongnya bukan masalah sehat, kelihatannya masih saja paling berapa. Cuman dari sisi apa? Kita butuh apa? Butuh untuk berpikir, butuh menghafal. Nah, makanya biasakan para ummahat untuk apa? Untuk menjauh dari apa? Dari penyedap rasa ini. Karena untuk ke otak memang jelas dorongnya apa? Baik, diminimalisir. Kalau memang mampu tidak pakai, maka itu bagus. Nah, waktu karena apa? Karena juga kalau sisi ini mendukung. Kalau tidak ada micin kan makannya sedikit. Ya tidak. Nah, jadi seadanya, ya tidak. Kalau ada micin enak di mulut, tambah lagi, akhirnya juga kebanyakan makan, kebanyakan minum. Wa kathratuhu jalibatan lin-naumi wal baladati wa qusuridh dhihn. Ya. Dan pendeknya pemikiran. Jadi pikirannya jadi pendek, cekak. Nah, untuk berpikir panjang tidak mampu. Wa futuril hawas, dan juga apa? Menjadi lesunya indera kita. Indera kita menjadi lesu. Nah, wa kasalil jism, juga jasad kita menjadi malas. Ini kalau apa? Banyak makan, banyak minum. Mari kita cek kita sendiri ya, kita cek. Kalau lagi sudah makan kenyang, pas makan enak, terasa di tubuh, sampai beberapa saat nanti sudah ada. Inginnya cuma paling ngobrol aja. Ya tidak, ngobrol semangat memang, ngobrol semangat. Tapi untuk
beramal untuk membaca sudah selesai. Apalagi menghafal. Hadza ma'a ma fihi min al-karahati syar'iyyah wa ta'arrudi li khataril asqamil badaniyah. Ini dampak-dampak yang ada bersamaan dengan itu. Nah, dampak yang ada padanya berupa apa? Karahah syar'iyyah, yaitu dibencinya perkara ini secara syar'i. Untuk sering-sering seseorang makan kenyang. Sekali, dua kali atau beberapa kondisi memang ketika pas ada atau pas sedang ada acara yang di situ ada kegembiraan, misalnya seperti di hari-hari Id, memang itu disunahkan untuk meluaskan dalam makan dan minum. Tapi tidak setiap hari. Untuk seorang makan kenyang terus dipolkan sampai polteng kata orang. Nah, ini tidak betul. Nah, makruh secara syar'i. Dan juga ta'arrud li khataril asqami al-badaniyah. Juga ini akan akan mendekatkan dia kepada bahaya penyakit-penyakit badan. Banyaknya penyakit-penyakit yang muncul ikhwanifillah kalau kita perhatikan sebabnya dari masalah makanan. Pola makan yang yang salah, pola makan yang sembarangan. Nah, bahkan yang banyak terkena penyakit aneh-aneh ya orang-orang kaya yang makanannya macam-macam biasanya. Nah, sampai berakhir akhirnya walaupun punya harta banyak tidak boleh makan nasi. Kan ya, makan nasi harus diukur berapa kadarnya karena kena gula dan seterusnya. Kamakil sebagaimana dikatakan fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Fa inna da'a sebab sungguhnya penyakit itu aktsaru ma tarahu kebanyakannya yang engkau lihat yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Terjadi dari sebab makanan atau minuman. Terjadi dari sebab makanan atau minuman. Dan yang paling jelas ya mencret jelas makan minuman salah. Dan hal-hal yang lain. Makanya para pendahulu kita tatkala mereka dalam masalah makanan dijaga, dalam artian tidak dipenuhi. Menjadi orang-orang yang luar biasa, menempuh perjalanan jauh, masya Allah, menghafal, masya Allah. Ketika berperang pun, bukan mereka menjadi orang-orang yang lemah. Mereka shawwam qawwam, yaitu ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Tapi ketika di medan perang mereka adalah singa-singa yang perkasa. Karena di antara sebabnya ya keteraturan dari isi makan. Dan lebih banyak lapangnya daripada kenyangnya. Qala wa lam yura ahadun min al-awliya'i wal a'immati al-ulama'i yasifu syakiran aw yusafu bi kathratil akli wala humida bih. Wa innama tuhmadu kathratul akli min ad-dawabi allati la ta'kilu bal hiya mursadatun lil amal. Baik. Kata Imam Ibnu Jamaah rahimahullah, dan tidaklah dilihat seorang pun dari kalangan wali-wali Allah, juga dari para imam-imam dan ulama, Tayyib yasifu syakiran, dalam cetakan kalian kurang ya, yasifu au yusafu bi kathratil aql. Tayyib, dalam cetakan kalian wusifa. Cetakan ini ya kanifillah. Yasifu syakiran au yusafu bi kathratil aql. Yaitu tidak ada seorang pun dari para wali-wali atau para a'immah ulama kanifillah yang disifati dengan banyak makan. Tayyib, rakus.
pikirannya makan saja. Dan wala humida bih, dan tidak pula dipuji yang demikian. Tidak dipuji. Nah, seorang pun dari para ulama dengan sifat apa? Naam alim fulan, tayyib faqih, naam aqul, banyak makan. Tidak ada. Nah, tayyib. Coba antum buka biografi Syarah A'lamun Nubala, tidak ada. Nah, kemudian biografi perawi-perawi disifati dengan aqul, makan banyak. Tayyib. Pada beberapa kondisi mungkin, dalam artian mereka, tayyib, makan pada kondisi-kondisi tertentu. Dan mungkin seseorang akan lewat pada biografi siapa? Sahabat yang mulia Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Tayyib. Yang sebagian orang mencela dari si ini, dikarenakan beliau adalah seorang sahabi yang ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya sedang makan. Kemudian dipanggil lagi sedang makan. Dipanggil lagi sedang makan, kemudian didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Ma'ashba Allahu bat'ah. Semoga Allah tidak menjadikan dia kenyang perutnya. Nah, ini akhwanifillah adalah mangqabah bagi Muawiyah, bukan sebagai sesuatu yang dicela pada beliau. Nah, dalam artian karena sebagian orang-orang Syiah akhwanifillah menjadikan ini sebagai hal celaan untuk sahabi, dan tidak boleh. Tidak boleh kita mencela seorang sahabi pun. Bahkan ini kemuliaan bagi beliau, karena beliau seorang raja, ketika mendapatkan doa dari Rasul semakin menikmati harta yang dimilikinya. Nah, ketika Rasul mendoakan untuk perutnya tidak kenyang sehingga dia bisa makan banyak, sampai ditanya, aku tidak kenyang tapi capek mulutnya. Nah, capek mulutnya. Betapa banyak orang-orang kaya ikhwanifillah yang diberi harta banyak, untuk bisa makan banyak tidak bisa. Nah, ini didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perutnya tidak pernah kenyang. Radhiyallahu anhu. Cuman dari sisi secara keumuman, para ulama kita, para imam kita kanifillah, tidaklah dipuji dengan banyaknya makan. Baik. Wa innama tahmadu kathratul akli minad dawab. Hanyalah dipuji banyak makan untuk kalangan hewan-hewan. Kenapa? Karena kita punya hewan makannya banyak, senang. Punya wedhus makannya lahap, senang. Nah, allati la taqilu bal hiya mursadatun lil amal. Yang dia tidak berakal, bahkan dia itu memang dipersiapkan untuk bekerja. Jadi bekerja tok, enggak mikir. Nah, untuk mengangkut barang-barang, menarik beban dan seterusnya. Qala wa dhihnu as-sahihu ashrafu min tabdidihi wa ta'tidihi bil qadri al-haqir min ta'amin ya'ulu amruhu ila ma qad ulim. Walau lam yakun min afati kathrati at-ta'ami wa syarabi illa al-hajatu ila kathrati dukhulil khala' lakana yanbaghi lil 'aqil al-labibi an yasuna nafsahu anhu. Baik. Nah, dhihnus sahih qanifillah, yaitu pemikiran yang bagus, pemikiran yang benar, yang sehat. Ya. Pemikiran yang sehat itu lebih mulia daripada daripada dirusak qanifillah. Daripada dirusak, dihilangkan hanya dengan sebab suatu kadar yang hina dari makanan. Jangan sampai pikiran kita yang bagus. Nah, yang mulia ini yang kita dibedakan dengan hewan-hewan karena apa? Karena akal kita. Jangan sampai kita rusak akal ini atau kita lemahkan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya dengan dengan sebab makanan. Yang akibat dari perkara banyak makan dan minum itu sebagaimana telah diketahui di depan, menjadikan jasad futur, kemudian pemikiran juga tidak bisa panjang.
banyak tidur dan seterusnya. Bahkan dulu sebagian salaf dari a'immah kita mengharap kepada Allah untuk apa? Diberi kemampuan untuk tidur sedikit. Di antaranya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara doanya apa? Allahumma rzuqni saharan fi ta'atik. Allahumma shfini bil yasir minan naum warzuqni saharan fi ta'atik. Ya Allah, berilah kepuasan, yaitu kesembuhan pada diriku dari kecapean dengan sedikit tidur. Karena kita butuh tidur, tetap butuh. Tapi minta dengan sedikit tidur itu bisa mengobati semua capek, penat yang kita hadapi dalam kehidupan. Dan memang terkadang kita terasa sekali tidur sebentar, tiba-tiba bangun terasa segar sekali. Ya kan? Ini tidur yang bermanfaat. Tapi kadang tidur banyak malah bangun pegal-pegal. Walau lam yakun min afati kathrati ta'am, seandainya saja tidak ada dari dampak-dampak banyaknya makan dan banyaknya minum kecuali kebutuhan untuk banyak masuk ke kamar mandi, ke WC, maka itu cukup bagi seorang yang berakal untuk menjaga dirinya dari hal tersebut. Ya, kalau banyak makan akhirnya banyak keluar masuk WC. Dan dulu para salaf untuk yang seperti ini mereka hitung. Mereka hitung, mereka karena di WC enggak bisa berzikir, di WC enggak bisa enggak bisa membaca, enggak bisa melakukan amalan-amalan. Kalau banyak keluar masuk WC berarti banyak waktu yang yang hilang. Lihat bagaimana mereka sampai sedetil ini. Jadi kalau tidak ada dampak dari banyak makan dan banyak minum kecuali harus banyak keluar masuk WC, ini cukup untuk untuk kita menjaga diri dari hal tersebut. Makanya sering keluar masuk WC, ini kayaknya banyak makan, banyak minum. Tapi dijaga kan? Dijaga. Masa dari maghrib sampai isya, keluar masuk WC 2 kali misalnya. Ini kan rugi. Qala man rama al-falaha fil ilmi wa tahsil al-bughyati minhu ma'a kathratil akli wa syurbi wan naumi faqad rama mustahilan fil 'adah. Sebelumnya masih ada yang lewat ya? Kita akan lain sama? Sudah. Baik, lakana yanbaghi lil 'aqil al-labibi an yasuna nafsahu anhu. Yaitu kalaulah tidak ada dampak buruk bagi orang yang banyak makan dan minum kecuali harus banyak masuk kamar mandi, maka itu cukup bagi seorang yang punya akal cerdas untuk menjaga diri darinya. Qala man rama al-falaha fil ilmi wa tahsil al-bughyati minhu ma'a kathratil akli wa syurbi wan naumi faqad rama mustahilan fil ahdah. Ini kesimpulan yang tegas dari beliau rahimahullah. Maka siapa saja yang punya harapan untuk sukses dalam menuntut ilmu dan menghasilkan bekal yang cukup dari ilmu bersamaan dengan banyak makan, minum dan tidur, maka sungguh dia telah menginginkan perkara yang mustahil menurut kebiasaan. Ya, kebiasaannya mustahil. Seorang ingin punya ilmu yang kokoh, menghasilkan bekal yang cukup dari isi ilmu, tapi banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Ini secara kebiasaan tidak bisa. Cuman kenapa kita katakan fil adah? Ya mungkin di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan. Ada, cuman kebiasaannya apa? Kebiasaannya sesuatu yang mustahil. Karena ilmu itu butuh ijtihad. Sebagaimana Abu Hurairah beristihad sampai beliau rela dalam keadaan lapar menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tayyib. Qala wal aula an yakuna ma ya'khudhu min at-ta'ami ma warada fil hadithi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama untuk dia mengambil dari makanan yaitu apa yang datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnin. Bihasbi ibni Adam luqaimatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Rawahu Tirmidzi. Dari hadis Miqdam bin Ma'di Karim. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Perut lambung kita ini wadah, dan ini adalah wadah yang paling buruk kalau kita penuhi. Nah, cukup bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahala, maka apabila harus dia lebih dari itu, ini, maka batasan terakhir ikhwanifillah thuluthun li ta'am. Berarti apa? Ya, kebiasaannya hendaknya kurang dari itu ikhwanifillah. Yaitu beberapa suapan untuk menegakkan tubuhnya. Tapi jika memang harus dia betul-betul lebih dalam makan, maka jangan sampai melebihi batas ini. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadits ini akhwanifillah derajatnya sahih li ghairi. Tayyib, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Tayyib. Ada kedhaifan, akan tetapi tayyib, telah datang penguat. Sehingga merupakan hujjah dan padanya bimbingan kepada kita dalam masalah apa? Manajemen dalam makan. Bagaimana kita mengatur makan kita, mengatur pola makan kita. Sehingga kalau kita kembali pada sunnah qanifillah, sesungguhnya kaum muslimin adalah orang-orang yang jauh terdepan dari sisi kesehatan. Sebelum orang-orang kufar yang mencetuskan berbagai macam pola-pola makan. Kalau seperti ini tidak butuh bingung-bingung diet model apa. Sekarang model diet banyak sekali. Bahkan ada model diet. Karena diet itu, gambarannya makan yang nggak enak sedikit. Sekarang ada diet pola makan, pokoknya yang dimakan daging, yang penting tidak makan apa, tidak makan nasi. Dan cukup bagi seorang muslim bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau mengikuti bimbingan ini, insyaallah taala ikhwanifillah padanya barakah pada makan dia. Qala fa in zada ala dzalika fa ziyadatu israfun kharijun 'ani sunnah. Maka apabila dia melebihi, menambah dari yang disebutkan dalam hadis, maka tambahan tersebut adalah israf. Yaitu apa? Berlebih-lebihan. Kharijun 'ani sunnah, keluar dari sunnah. Berarti kita makan sedikit itu mengamalkan bimbingan Nabi. Baik, apalagi kalau kita memang adanya sedikit, sekalian saja diniati. Diniati yang bagus. Baik. Faqad qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, makan dan minumlah serta jangan melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan. Ayat ini qala ba'dul ulama jama'allahu bihadhil kalimati at-tibba kullahu. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dengan kalimat-kalimat ini, yaitu pada ayat di surat Al-A'raf ini. Semua metode pengobatan, semua metode kesehatan terkumpul pada ayat ini. Intinya kalau ingin hidup sehat,
yaitu kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, tapi jangan melampaui batas. Ikutilah apa? Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penafsiran tadi akhwanillah. Naam, jama'a Allah bihadhil kalimat tibba kullah. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini. Naam, dan Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menisbahkan kalam tersebut kepada Ali bin Husain ibni Waqid. Naam, Ali bin Husain ibni Waqid. Jadi kesimpulannya untuk adab yang keenam, itu hendaknya seorang penuntut ilmu khalifillah agar bisa memiliki semangat yang terjaga, juga pemahaman yang terjaga, dan tidak cepat bosan, tidak cepat malas. Kenapa kok sering malas? Kenapa kok sering duduk baru sebentar sudah ngantuk? Dan karena apa? Di antara sebab terbesarnya adalah yang disebutkan di sini, itu banyak makan yang mengakibatkan banyak minum, kemudian mengakibatkan banyak tidur. Dan yang seperti ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan kebodohan. Dan kita lihat diri kita, coba kita manajemen yang bagus dalam masalah apa? Masalah makan. Yakin akan apa? Terdapat faedah yang besar. Makanya puasa itu, ketika puasa, kenapa? Terkadang kita lebih cepat ngafal. Yang dulu para salaf mengatakan apa? Kunna nasta'inu fi talabil hadits bis-shaum. Dulu kami meminta pertolongan dalam apa? Mencari hadits dengan puasa. Bukan dengan apa? Makan kenyang. Kita mencari hadits atau makan kenyang biar kuat. Tidak. Tapi dengan puasa. Nah, subhanallah. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.